Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qatal iman rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang dengan nikmatnya pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga bisa menjalankan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat Jumat dengan berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai abdan syakura, hamba Allah yang betul-betul bersyukur padanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula disampaikan kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, termasuk kepada umatnya yang senantiasa istiqamah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya hatta ila yaumil qiyamah. Ikhatal iman rahimakumullah. Khatib yang dhaif tentunya tidak lupa untuk berwasiat, mari tingkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena bekal yang akan menyelamatkan kita bukanlah harta, bukanlah tahta, tetapi sungguh yang akan menyelamatkan kita adalah nilai-nilai ketakwaan yang sungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berbekal dengan bekal takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ikhatal iman rahimakumullah. Oleh karena apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka wajib kita untuk menjalankan sesuai dengan kemampuan kita, dan apapun yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya tinggalkan secara totalitas. Ikhatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pelajaran kepada kita agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang muttaqin. Karena di dalam kehidupan manusia, tidak semua manusia mendapatkan nilai-nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah ketika manusia menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan menjalankan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhatal iman rahimakumullah.
dalam kehidupan manusia akan banyak menghadapi berbagai permasalahan. Terlebih adalah ketika manusia tidak diatur dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hari ini banyak orang-orang yang berkesingkan Islam, tetapi dalam praktek hidupannya mereka jauh daripada nilai-nilai Islam. Dia mengaku sebagai seorang Muslim, tapi sungguh mereka yang amalkan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala melarang keras kepada orang-orang yang beriman untuk ikut andil, untuk melaksanakan dan meniru daripada perbuatan-perbuatan atau gaya-gaya daripada Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti daripada agama mereka. Ketika umat Islam konsisten dengan ajaran Islamnya, maka Yahudi tidak akan pernah merasa senang kepada orang yang konsisten dalam menjalankan nilai-nilai Islamnya. Maka bagaimanapun mereka, agar umat Islam ini menjadi sahabat karib mereka, agar umat Islam meninggalkan nilai-nilai Islamnya, agar umat Islam dia tidak ada beda dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini adalah merupakan sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ikhwatal iman rahimakumullah. Rasulullah menyatakan mal Islam bi akhir zaman illasmu. Tidak ada Islam nanti di akhir zaman kecuali tinggal namanya saja. Ngaku Islam tapi perbuatan, ucapan dan sikapnya jauh daripada nilai-nilai Islam. Mereka ketika dipanggil dengan ayat-ayat Allah, ketika dipanggil untuk beribadah kepada Allah, pun mereka tidak tertarik, mereka tidak tersentuh hatinya, bahkan laksana binatang yang memang tidak paham ketika dipanggil oleh majikannya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Ketika manusia sudah sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka artinya apa nilai Islam yang ada dalam dirinya pun sudah hilang. Maka yang dimaksud dengan mereka tidak ridho kepada orang selama dia tidak mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani, maka kalau orang Islam mestinya mereka harus meninggalkan ajaran Islam. Dengan cara apa? Mereka bisa jadi dengan cara menggadaikan akidahnya. Mereka dengan cara menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara meninggalkan nilai-nilai Islam. Karena banyak hari ini orang-orang yang mengenteng-entengkan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh adalah yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Maryam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Di belakang Rasul, di belakang para nabi dan orang-orang yang saleh, akan banyak orang-orang yang mengenteng-entengkan sholat, yang menyepelekan sholat, yang menggampang-gampangkan sholat. Dan ini ikhwatal iman rahimahullah sudah terjadi pada saat ini. Adam dikumandangkan mereka tidak pernah tertarik, bahkan lebih baik mereka memilih istirahat dengan tidurnya daripada mereka ambil air wudhu lalu berangkat ke masjid untuk mengikuti sholat berjamaah. Dan ini yang sudah terjadi ikhwatal iman rahimahullah. Mereka ngaku Islam, tapi gaya-gaya yang mereka lakukan adalah gaya Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan tegas, la tartaqibu martakabatil yahud wan nasar.
Janganlah kalian mengikuti gaya-gaya Yahudi dan Nasrani. Namun di sisi lain Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, la yattabi'una sanana alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujjab lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah ahumul yahud wan nasar. Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang ada sebelum kalian. Mereka ikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, maka kamu akan mengikutinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah menjawab, siapa lagi kalau bukan dia? Ikhwatal iman rahimakumullah. Hari ini sudah banyak nilai Islam yang ditinggalkan. Mereka meninggalkan ucapan salam, assalamualaikum ketika berjumpa. Mereka ketika berjumpa sudah meninggalkan berjabatan tangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dengan dasar alasan yang mereka buat-buat. Mereka lebih penting mengadukan kepal, adu perut daripada harus berjabatan tangan. Dan ini adalah gaya-gaya Yahudi yang diamalkan oleh orang Islam hari ini salah satunya. Ikhwatal iman rahimakumullah. Sampai seperti itu Yahudi menggiring umat Islam agar bagaimana Islam tinggal sekedar nama saja. Ikhwatal iman rahimakumullah. Bahkan yang lebih miris ini akan terjadi pada umat Rasulullah SAW. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul, la ya'tiyana ala ummati ma ata ala bani Israel. Sungguh akan datang, akan terjadi pada umatku apa yang pernah terjadi atas Bani Israel. Hadwan na'la bin nahli, laksana sepasang sandal. Hatta in kana minhum mayyati ummahu ala niyatin, lakana fi ummati mayyasna'u dzalik. Jika di antara mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani, para Bani Israel, ada yang menggauli ibunya dengan secara terang-terangan, maka pada umatku pun kata Rasul akan ada orang yang berbuat seperti itu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karenanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan Allah mengancam dengan peringatan yang sangat tegas ketika manusia mengikuti Yahudi dan Nasrani, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka Allah tidak akan lagi menjadi penolong, Allah tidak akan lagi menjadi pelindung bagi orang-orang yang meninggalkan daripada nilai-nilai Islamnya, bagi orang-orang yang mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka berhati-hatilah dan terus kita berjuang agar kita menjadi orang-orang yang tidak dicintai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan urusan agama. Maka ikhwatal iman rahimakallah, sepanjang hayat mereka Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada orang-orang Islam selama umat Islam ini adalah komitmen dengan ajaran Islamnya. Dan itu tentunya merupakan sifat Yahudi yang mereka sangat keras dan mereka terus ingin menjadikan umat Islam menjadi orang-orang yang murtad. Ikhwatal iman rahimakumullah. Oleh karena tinggalkan gaya-gaya Yahudi, gaya-gaya Nasrani yang hari ini banyak ditauladani, banyak diikuti oleh para remaja dengan mereka bangga mengikuti cara-cara dan gaya-gaya Yahudi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara kita, membimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikrakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ala rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.